Ibadah pertama, saya berikan judul betapa sulitnya untuk mengenal Tuhan bagian 1. Di bagian kedua ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk berselancar lebih lagi betapa sulitnya kita mengenal Tuhan bagian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya seorang manusia itu rentan. Kenapa saya berkata begitu? Setiap saat, setiap detik, kehidupan kita itu dekat dengan yang namanya kematian, saudaraku. Tetapi banyak manusia yang tidak berpikir bahwa kehidupan yang dia miliki itu begitu rentan, begitu rapuh. Mereka masih menempatkan power, uang, kolega, manusia lain sebagai pegangan hidup mereka. Mereka berjuang memiliki itu semua supaya mereka memiliki rasa aman, rasa tentram, rasa damai ketika dia menjalani hari hidup di muka bumi ini. Maka banyak manusia mengumpulkan harta sebanyak mungkin, pertemanan, semua hal, saudaraku. Mereka bangun, tujuannya satu, supaya mereka memiliki kedamaian, kenyamanan di bumi ini. Tahukah saudaraku, kau mengandalkan siapapun dan apapun itu selain Tuhan, kau akan kecewa. Semua itu temporary, semua itu sementara, semua itu tidak akan sampai kepada klimaks di dalam kedamaianmu, ketenangan hatimu. No. Maka pada pagi hari ini dalam ibadah 1 tadi saya ajak kepada jemaat, kau tidak bisa memiliki kedamaian, ketentraman yang utuh, yang sesungguhnya kalau engkau belum menemukan Tuhan. Tetapi untuk menemukan Tuhan itu dibutuhkan bayaran yang tinggi untuk engkau bisa mencapai di titik aku menemukan kau dan kau menemukan aku. Orang Kristen hari ini tidak berpikir sampai di titik bagaimana aku menemukan Tuhanku dan Tuhan menemukan hidupku berkualitas. Banyak orang Kristen yang sampai di titik hanya beragama, liturgi agamawi, mingguan datang, Natal, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, that's it. Kau tidak ada perubahan hidup. Dan akhirnya ketika deadline-mu sudah sampai di titik akhir, kau baru sadar, kau baru rush, kau baru berkata, aku ketinggalan waktuku, habis. Khotbah-khotbah begini ini nggak laku, saudaraku, karena saya membawa khotbah-khotbah yang memang seharusnya tidak suka didengar oleh manusia pada umumnya. Ini adalah firman Tuhan yang memang seharusnya kalian makan setiap saat. Kebenaran yang seharusnya kalian telaah, renungkan, dan lakukan dalam hari hidupmu. Sekarang berkaca kepada dirimu sendiri. Sudahkah kau menemukan Tuhan? Jawab dalam hatimu. Banyak yang belum. Termasuk pendeta seperti saya pun banyak yang belum. Maka engkau dan saya harus menempatkan filosofi hidup yang benar di dalam kekristenanmu. Kau harus menemukan Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang benar, melakukan kehendaknya dengan benar. Ada 3 kata kunci: menemukan Dia, mengenal Dia, dan melakukan kebenarannya. Ini gak gampang, tidak mudah, saudaraku. Jadi 70 tahun, 80 tahun kau hidup, journey of life-mu, perjalanan hidupmu hanya untuk itu, hanya untuk menemukan Dia, mengenal Dia, dan melakukan apa yang menjadi kebenarannya, kehendaknya. Kau lakukan konkret. 70 tahun, 80 tahun kau finishing well. Tidak banyak orang sampai di titik ini. Kau harus punya ambisi, kau harus punya satu selera jiwa yang kau katakan kepada dirimu, aku harus memiliki hubungan yang sampai di mana aku punya dinamika indah bersama dengan Tuhan.
sampai aku menemukan kekasihku yang abadi, yang sejati itu. Tuhan itu sendiri. Tadi malam saya share kesaksian saudaraku. Tadi malam di kamar doa saya sebelum saya istirahat malam, saya ada bantal untuk saya ini ya. Ada saat bantal itu saya peluk. Saya ngomong, "Pak," saya manggil Tuhan itu Papa. "Pak, terima kasih ya, Stephen boleh sampai di titik ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna." Saya dekap itu saudaraku. "Pak, terima kasih, Stephen boleh menikmati dirimu secara utuh. Berpuluh tahun saya lahir Kristen, saudaraku. Saya belum benar-benar Kristen. Saya mengenal Kristen yang sesungguhnya ketika saya mengenakan suara kebenaran ini dalam hidup saya. Saya sampai berkata kepada Tuhan, "Lord, Engkau sungguh cerdas. Aku sampai bisa mengerti kebenaran-Mu sampai ke serabut, ngerti nggak saudaraku? Sampai itu nggak gampang." Dulu saya mengawali pelayanan dengan salah, tahu saudaraku. Dulu saya bawa pelayanan untuk hebatkan saya bisa. Hari ini siapa saya? Tapi di dalam perjalanan Tuhan bawa saya dari lembah kelam yang begitu kelam. Saya semakin mengerti bahwa filosofi hidupku hanya Tuhan kebutuhanku. Hanya Dia satu-satunya yang aku perlu. Sampai setiap saat saudaraku saya lakukan itu. Kadang handuk, saya punya handuk untuk menyeka air mata saya kalau di kamar doa. Saya bisa kerampel itu dan, "Pak, jangan tinggalin aku." Saya titik itu. Saya berkata kepada diri saya, Stephen Lim yang carut-marut hidupnya dulu, hari ini bisa ditangkap. Aku bisa menemukan Tuhan dan ditemukan Tuhan. Kalian harus berjuang bersama dengan saya. Kau tidak boleh hanya datang dan pergi di gereja ini. Do nothing. Kau harus berubah. Kau harus mengalami perubahan paradigma, perubahan pikiran, perasaan, kehendakmu, cara berucapmu, cara bertindakmu. Lihat orang, bagaimana kau menghargai dia seperti Tuhan menghargai jiwa-jiwa. Hari ini tidak banyak orang Kristen di titik itu. Seakan-akan kau mengutangi Tuhan dengan apa yang kau lakukan di gereja, dengan apa yang kau lakukan di hidupmu. Seakan-akan kau menghutangi Tuhan. Aku sudah berjasa Tuhan. Dulu saya begitu, saudaraku. Hari ini saya sadar betapa beruntungnya seorang Stephen Lim, betapa beruntungnya Anda hari ini duduk di tempat ini dan belajar kebenaran yang murni. Maka kalau kau tinggalkan ini dan kau tidak berubah sungguh-sungguh, maka kau sedang membuang sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Satu-satunya adalah kebenaran itu. Amin, saudaraku. Saya rindu kepada kita semua hari ini. Filosofi hidupmu Tuhan saja. Jadi 70 tahun, 80 tahun perjalananku hanya untuk melakukan itu, supaya aku menemukan, mengenal dan melakukan kehendak-Mu, Bapa. Hal yang lain yang menyangkut kebutuhan jasmani kita itu bukanlah sesuatu yang penting. Saya katakan ini bukan tidak penting. Walaupun itu perlu, tetapi itu bukan sesuatu yang penting. Itu perlu. Karena semua itu tidak punya dampak kepada kekekalan, saudaraku. Maka untuk memiliki hidup yang berkualitas seperti ini, selera jiwamu Tuhan, maka engkau harus berjuang merengkuh dia. Tadi ibadah satu saya ngomong, bagaimana engkau bisa merengkuh dia kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan hidup. Pelayan Tuhan itu banyak bertopeng. Saya pakai jas pendeta saya turun, saya bisa lepas topeng saya.
Tapi orang yang menemukan Tuhan, saudaraku, dia tidak berani main-main dengan hidupnya. Dia akan merengkuh hidupnya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Tahu saudaraku? Penilaian setiap hari hidupnya harus bernilai tinggi di mata Allah. Siapa yang berani jamin tanggal 1 Januari engkau masih bisa hadir di ibadah di sini? Gak ada yang tahu. Belum tentu Tuhan izinkan kita melewati tahun ini. Meskipun tinggal beberapa hari. Tetapi betapa banyaknya manusia yang berkata, aku pasti bisa melewati tahun ini. Dengan gagahnya dia berkata. Dan akhirnya orang-orang model begitu tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak merengkuh Tuhan. Betapa kasihannya orang seperti ini, saudaraku. Maka untuk memiliki hubungan yang bermutu, berkualitas tinggi, kau dan saya, dengar baik-baik, harus berjuang. Kata berjuang ini berarti ada sesuatu yang dilakukan. Aktif. Kau do something supaya engkau semakin mengenal Tuhan. Tidak hanya mengenakan hati, tapi pakai pikiran. Katakan amin. Tidak hanya mengenakan hati, tapi menggunakan pikiran. Cerdaslah, karena Allah kita cerdas. Maka baca firman, kenali dia, pahami dia dengan benar, sampai engkau di satu titik engkau bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kau uji setiap firman yang keluar dari setiap pendeta. Hari ini saya berdiri di sini uji, adakah pendeta ini ada dekat dengan Tuhan atau tidak? Adakah yang diucapkan itu adalah sebuah kebenaran atau bukan? Kalau Rehoboth Semarang sudah tidak mengajarkan kebenaran, tinggalkan tempat ini. Jangan duduk di sini. Tapi kalau tempat ini mengajarkan kebenaran dan kau tidak benar-benar berjuang untuk hidup mengenakan kebenaran itu, kau rugi, saudaraku. Maka dari pikiran yang mengenal Tuhan dengan benar, maka seseorang bisa punya hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Amin nggak, saudaraku? Pikiranmu kalau mengenal Tuhan, hatimu melekat kepada Dia, pikiranmu melekat kepada Dia, maka dinamika perasaanmu kau kontrol di dalam takut akan Tuhan, kau menghormati Dia. Wah, asik, saudaraku. Itu poin di mana seseorang baru bisa punya hubungan dengan benar kepada Tuhan dan harmonis. Ini akan tercermin di dalam seluruh perilakunya. Orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, maka akan, jadi gini loh. Ini contoh ya. Sekarang nih manusia cari bukan sumbernya. Mereka cari banyak-banyak nih hal tentang berkat, tentang apa, macam-macam lah, kesembuhan apa, banyak-banyak, saudaraku. Tapi dia lupa, dia harusnya cari. Dia connect dengan sumbernya, maka sebab akibatnya akan terjadi perubahan hidup. Tapi banyak manusia, orang Kristen hari ini yang tidak memikirkan hal itu. Dia mencari jalan keluarnya, tetapi dia tidak mencari sumbernya. Maka dari pikiran yang mengenal Tuhan dengan benar, maka seseorang dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Saya rindu, saudaraku, kepada kita semua untuk melihat tokoh-tokoh Alkitab. Dia menemukan Tuhan melalui wahyu-wahyu khusus, melalui penyataan-penyataan Tuhan, sampai mereka bisa belajar mengenal Tuhan di dalam pengalaman hidup selama bertahun-tahun dituliskan. Maka kebenaran firman itu sekarang yang mengubahkan hidupmu dan hidupku. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki, saudaraku, mereka bayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu seluruh kehidupannya. Bagaimana dengan kau dan saya? Kita tidak pernah bayar sungguh-sungguh. Orang Kristen hari ini tidak berani membayar harganya untuk memiliki, mengenal, dan dikenal Tuhan. Itu yang disayangkan sebetulnya. Dulu pengenalan akan Tuhan, teologi kerangka berteologinya masih rapuh, masih belum jelas. Tetapi
Tapi banyak orang berani membayar harga untuk menemukan Elohim Yahweh. Hari ini, kerangka teologi begitu rapi, jelas, gamblang di depanmu. Tapi karena perubahan zaman, tidak banyak orang berani bayar harga untuk menemukan Tuhan dengan kerangka teologi yang sudah ada sebetulnya. Apakah kebenaran itu, saudaraku? Kalau saya bongkar apa kebenaran, saya pernah bawakan ini di S2 saya. Apa itu kebenaran? Para filsafat, orang-orang pandai, mereka punya arti sendiri tentang kebenaran. Tetapi apa itu kebenaran menurut kita sebagai manusia yang mengerti suara kebenaran itu? Kebenaran adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk diketahui supaya manusia memperoleh keselamatan. Oke, di sini deal dulu saudaraku. Segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus untuk diketahui supaya manusia mendapat keselamatan dan memenuhi rencana Tuhan. Itulah kebenaran. Maka kebenaran itu apa, pastor? Yang pertama, kebenaran itu adalah butir-butir ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau tidak lewat aku, kau tidak akan sampai kepada Bapa." Artinya begini, saudaraku. Kalau hari ini kau tidak mengikuti pathway-ku, Stephen Lim, kau tidak mengikuti pathway hidupku, bagaimana aku hidup ketika aku mengenakan tubuh daging? Aku hidup. Aku mematikan segalanya. Aku menyayat segalanya. Kepentinganku bukanlah kepentinganku lagi, tetapi kepentingan Bapakku yang terutama dalam hidupku. Bahkan sampai di satu titik berkorban nyawa pun aku terima karena aku mengasihi Bapakku. Pribadi Yesus itu mengajarkan kepada kita, itulah kebenaran yang harus mencelikkan matamu. Bayar harga. Hari ini Kristen tidak mau bayar harga. Dia jalan yang benar. Maka benar kata Tuhan Yesus, kalau engkau tidak lewat aku, tidak bisa sampai Bapa. Karena Bapa maunya kualitas Yesus. Kualitas Yesus tidak boleh didegradasi. Maka saya tanya, seperti Yesus itu kau perjuangkan atau kau nyanyikan saja? Atau kau hanya berkata, yes, betul. Kau hanya termangu-mangu dan berkata, betul, betul, seperti Yesus. Tapi bukan itu. Sekarang bagaimana 70 tahun, 80 tahun kau berjuang mengekstrak itu dan melakukan itu. Dan itu bayarannya mahal. Kenapa? Karena dagingmu kau sayat, saudaraku. Kristen hari ini tidak di situ. Kalau jalanmu, jalan Yesus kau ikuti, kebenaran Yesus kau hidupi. Saya pernah ajarkan di sini kan, Spirit Yesus. Roh itu saya pernah ajarkan kan waktu itu. Spirit Yesus itu harus kau hidupkan di dalam dirimu. Artinya apa, Pastor? Spirit Yesus, gairah Tuhan Yesus itu, supaya engkau terus bertekun. Susah. Yesus saja ditawarin sama setan, kau sembah aku, ku berikan bumi ini, dunia ini. Rubah batu jadi roti. Artinya apa? Orang tuh butuh makan. Kebutuhan jasmani itu. Orang tuh sukanya kebutuhan jasmani, manusia itu ini. Makanya nggak usah tunggu antikris. Hari ini sudah antikris. Kalau engkau tidak memilih Tuhan, kau lebih mengutamakan kepentingan dirimu, kesenanganmu, nggak usah tunggu nanti ada pistol kau injak gambar Yesus atau nggak usah. Hari ini orang sudah banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan Allah Bapanya hanya untuk kepentingan dirinya, untuk kebutuhan jasmaninya. Bagaimana kekristenan model begitu, saudaraku? Kalau orang berani bayar harga seperti Yesus bayar harga, Ibrani 5 ayat 7-9, akhirnya dia dimuliakan. Suatu hari nanti engkau dan saya dimuliakan kalau kita bisa lolos, kita mengalami Zoe itu. Kita baru memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Hari ini orang tidak punya cita-cita. Cita-citamu apa? Kaya di bumi, mati masuk surga.
ora salah. Tapi salah kalau kamu tidak benar-benar memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Karena benar kata firman Tuhan, susah orang kaya masuk surga. Kenapa? Kau tidak bisa melayani dua Tuhan. Kau pasti mencintai salah satunya, tidak mungkin dua-duanya. Seperti anak muda itu, aku udah lakukan semuanya. Kurang apa, guru? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang, kau ikut aku. Aduh, ada bayaran, saudaraku. Di dalam setiap pengiringan kita kepada Allah, ada bayaran yang harus kita bayar, saudaraku. Maka kita harus mengerti bahwa kebenaran itu adalah butir-butir ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Mau tidak mau, kebenaran itu harus utuh, bulat, perfect kita hidupi. Katakan amin, saudaraku. Kalau engkau hanya menangkap sebagian, atau engkau melakukan sebagian, kau belum mengenal kebenaran itu. Saya ulang sekali lagi. Kalau hari ini kau menangkap kebenaran itu setengah sebagian saja, atau engkau mempraktekkan itu sebagian saja, saya mau katakan, engkau belum mengenal kebenaran. Karena orang yang sudah mengenal kebenaran, dia akan melakukan seluruh hidupnya, diberikan. Kalau dalam bahasa GSK itu kalimatnya tanpa batas. Menerobos terus sampai engkau bisa berkata, aku mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanku. Betul ya lagu itu ya? Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Terus, Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Refnya, yuk kita yang bisa nyanyi. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Itu lagu pertama yang meresap di dalam kepala saya, lagu GSKI dulu. Lagu itu yang membuat saya berderai air mata, saya jatuh waktu itu ya, saya masih ingat. Ternyata suatu hari berjumpa Tuhan nanti, muka. Yes, Lord. Itu kalimat yang sulit diucapkan. Kepadamu ku tetap. Kita seringkali nggak setia. Kadang saya menangisi diri saya, bodohnya Stephen. Kau tahu kebenaran, kau jelas, kau bisa mengajarkan, kadang kau jatuh lagi. Ngerti nggak, saudaraku? Kadang frustasi loh. Kadang frustasi, betul. Saya sampai di titik, Tuhan berat banget. Kadang saya teriak, bodoh, jatuh lagi. Tapi kita punya Tuhan. Nah, ayo lagi. Yuk, berjuang lagi yuk. Indah, saudaraku. Itu yang membuat saya kecanduan Tuhan itu di situ. Gimana saya ngomong? Anda harus ngalamin itu. Dulu kalau Bapak rohani saya ngomong, saya juga ngomong, iki wong neng kawan-kawan.
Tahu nggak saudaraku? Saya kalau Pairas ngomong dulu, ini orang seperti tidak menapak bumi. Halo? Hari ini saya bisa berkata, aku bisa mengerti itu sekarang. I feel that moment. I touch it. Aku merengkuh itu. Dan aku mendapatkan kedamaian. Saya menularkan itu ke kalian. Supaya kalian mengalami apa itu kebenaran yang benar-benar benar yang mengubah hidupmu. Bertuhan itu bukan tentang hal dunia. Bertuhan itu bukan tentang keuntunganmu. Bertuhan itu tentang keuntungan Tuhan, kepentingan Tuhan. Kau dan saya harusnya diperalat untuk Dia, bukan kita memperalat Dia untuk kita. Renungkan ini, saudaraku. Orang beragama selama ini transaksional. Dia memperalat Tuhannya untuk kepentingan dirinya. Kita rubah. Kalau kau menghormati Dia, kau mengenal kebenarannya, tidak ada lagi tempat di mana kita membawa diri kita hanya untuk kepentingan kita, saudaraku. Makanya saya ngomong, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu harus kau kunci dalam Kristus. Maka kalau orang berani, Bapa, aku mau lebih mengenal Engkau lebih lagi. Taruh aku hikmat marifat-Mu, Roh Kudus tuntun aku. Belajar. Tadi ibadah satu saya ngomong begini. Seberapa besar kau mencintai pasanganmu, anakmu, pekerjaanmu, semuanya dibanding Tuhan. Harusnya kau lebih mencintai Tuhan. Halo? Seberapa besar kau mencintai pendetamu ketimbang Tuhan? Coba, jawab. Kristen hari ini begitu. Lebih mencintai pendetanya ketimbang Tuhannya. Maka jangan salah kalau pendetanya kolaps, meninggal dunia, itu kayak domba hilang. Nggak begitu kekristenan. Maka di tempat ini saya ajarkan kebenaran. Kau pandang Tuhan. Meskipun kau harus melihat gembalamu, ya. Tapi jadikan kami ini, pendeta-pendeta ini, jembatan saja, bukan tujuan. Saya ngomong begini, saudaraku, saya ngomong bukan apa, tetapi saya rindu kepada kekristenan itu. Wake up, bangkit. Kalau kebenaran ditutup-tutupi, jadi bodoh itu jemaat. Lama-kelamaan akhirnya apa? Mengkultuskan pendeta. Tidak bisa menghadapi kehidupan real bersama dengan Tuhannya. Kau punya Tuhan yang kuat. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harus pikiranmu kau maksimalkan untuk kepentingan Tuhan. Dan yang ketiga, kebenaran itu adalah tuntunan untuk menggiring seseorang di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran kalau tuntunan atau pembinaan dalam gereja itu tidak membawa orang memiliki pertumbuhan ke arah kesempurnaan manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Hari ini bukan saya tidak bermaksud membawa dirimu lebih kepada hidup yang lebih baik di bumi ini. Loh, kalau hidupmu baik, pekerjaanmu maju, kamu sehat, semua yang baik, saya juga senang, saudaraku. Tetapi kalau saya mengajarkan segala sesuatunya hanya untuk itu, Anda rusak. Tetapi saya mengajarkan cari sumbernya, fokus ke sumbernya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Kalau engkau mencari Tuhan, hikmatmu lebih, pikiranmu diterangi oleh Tuhan, perasaanmu tidak lagi serakah, kau punya banyak hal tentang Tuhan, hidupmu saya kira akan berubah. Dia tahu apa itu mengampuni. Dia tahu apa itu jujur. Dia tahu apa itu yang mulut bocor dan sebagainya. Dia tahu, dia kan kuasai. Maka renungan malam 2 minutes, renungan 2 menit yang ada di YouTube, saudaraku, 11 sesi ini berbicara tentang uang. Anda dengarkan jam 9 malam. Saya rindu kepada jemaat untuk bisa mengikuti. Itu sesi. Beberapa waktu yang lalu tentang lidah. Kenapa saya katakan itu? Orang Kristen banyak jatuh di situ tanpa disadari.
Dia lebih nyaman kalau punya uang ketimbang punya Tuhan. Seorang pelayan Tuhan seharusnya punya lidah yang baik, tapi ternyata dia tidak menyandera lidahnya dengan kebenaran. Akhirnya lidah itu merusak banyak hal tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Bahaya. Nih, ini pikiran. Wah, banyak saudaraku. Maka harus dicatat, seseorang harus punya keyakinan bahwa hidupnya sementara di bumi ini. Maka kau harus punya haus dan lapar akan kebenaran sampai di titik klimaks, saudaraku. Kau bisa berkata, aku tidak bisa hidup tanpa kebenaran Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa kebenaran Tuhan, karena aku haus dan lapar akan kebenaran itu. Seperti rusa itu yang merindukan aliran sungai. Dia bisa berkata begini, air ini bukan suplemen, bukan vitamin, bukan tambahan, tetapi ini kebutuhanku. Kalau kau tahu kebenaran Tuhan itu kebutuhanmu, kau akan merengkuh itu dan kau akan memiliki Tuhan, saudaraku. Saya rindu jemaat Rehoboth Semarang tidak hanya pulang pergi gereja dan kau tidak berubah, tapi kau benar-benar kebenaran itu harus kau pahami. Satu lagi pertanyaan, lebih sering mana kau buka YouTube dengar khotbah pendeta atau kau buka firman Tuhan? Halo saudaraku, kau lebih takut ketinggalan YouTube terbaru, pendeta khotbah, atau kau takut ketinggalan apa yang Tuhan mau katakan di dalam ketika engkau membuka kebenaran firman Tuhan di hari itu? Hari ini banyak orang takut ketinggalan YouTube terbaru. Saya ngomong apa adanya, saya buka apa adanya. Hari ini banyak orang tidak mau baca firman, tapi dia mau dengerin khotbah orang. Oh ya, benar ini, benar. Sampai di titik benar, selesai. Tutup, selesai. Kebenaran itu terjadi ketika engkau punya waktu bersama dengan Tuhanmu. Kau bayar harga waktumu, kau belajar untuk mengerti. Bapa, beri aku hikmat-Mu. Terus Roh Kudus bersama dengan diriku. Makanya tadi saya ngomong, renungan pagi, The Message itu jam 6 pagi di YouTube. Itu cerita cintaku ke Tuhan. Itu bukan cerita cintamu. Kau harus rajut cerita cintamu sendiri bersama Dia. Kau dengarkan renungan itu, oh yes. Setelah renungan itu selesai, kau punya jam doa sendiri. Kau baca firman sendiri. Sampai engkau bisa merasuk dan kau berkata, ternyata ini ya, menemukan Tuhan itu begini ya. Nanti orang di sekitarmu akan melihat perubahan hidupmu ketika engkau menemukan dan ditemukan Tuhan. Dulunya berangasan kok sekarang enggak. Dulunya materi kok sekarang enggak. Dulunya mulutnya bocor kok sekarang enggak. Dulu mulutnya suka nambah-nambahin cerita kok sekarang enggak. Dulu nggak bisa ngampuni, dendam nih orang. Kok sekarang enggak? Berubah, saudaraku. Saya ngomong begini, itu saya dulu. Saya berubah. Saya rindu kita semua berubah. Kalau semua berubah, kita bisa menulari banyak orang dengan kebenaran hidup kita. Wow. Dulu materi, sekarang mau nggak cinta dunia ya? Ditawarin gangdau ini, mau nggak? Tapi di bawah tangannya banyak. Enggak. Itu keren saudaraku, tapi itu nggak bisa sekonyong-konyong kok jadi begitu. Itu butuh proses lama, proses engkau dihabisi manusia lamamu. Sampai engkau bisa berkata, harta sesungguhnya itu adalah kebenaran Tuhan yang menyinari hidupku, menuntun langkahku. Ingat saudaraku, hati manusia itu hanya bisa diisi oleh satu pribadi, Tuhan atau setan. Udah itu aja. Halo? Hatimu hanya bisa diisi oleh Tuhan atau setan. Gak mungkin separuh Tuhan, separuh setan. Gak mungkin. Jadi jangan pernah berpikir, oh orang ini santun, orang ini bermoral baik. Belum tentu. Belum tentu di dalamnya ada Tuhan.
Bahkan pendeta yang khotbah begini, seperti saya nih khotbah. Nih ya, khotbah ngomong kebenaran. Belum tentu dalamnya ada Tuhan. Maka ujilah setiap pengajaran. Dan orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, saudaraku, saya tutup dengan satu kalimat. Dia pasti bersedia untuk meninggalkan dosa-dosanya. Amin, saudaraku. Dia akan berjuang. Dia tahu waktunya sudah mepet. Dia tahu waktunya sudah tinggal sedikit. Maka berjuanglah. Dalam satu kalimat khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bersih hatinya akan melihat Tuhan. Orang yang bersih hatinya akan mengerti kehendak Tuhan. Lah, untuk bersih itu dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Pikiran, perasaanmu disandra untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada momen untuk jahat sama orang. Itu pengalaman saya. Maka saya selalu ngomong apa? Jangan jahat sama orang. Sudah. Namamu dijelek-jelekin di luar sana. Sudah. Jangan jahat sama orang. Nanti kalau engkau jaga hatimu, jaga sikapmu, Allah berperang ganti kita. Itu tidak cuma ngomong. Kan ada keadilan Tuhan. Kan kita sendiri yang berkata, nggak usah lawan. Diam, diam, diam. Bisu, bisu, bisu. Amin. Amin. Lakukan, praktekkan. Loh, saya ini jadi pemimpin di sini, saya bukan orang yang budak loh, saudaraku. Saya tahu semua. Tapi saya diam. Saya seolah-olah bisu, tuli, dan buta. Saya diam saja. Karena yang paling penting adalah bagaimana saya memperkarakan hati saya ke Tuhan. Karena apa gunanya kebenaran segudang di kepala saya kalau saya tidak bisa mempraktekkan konkret dalam hari hidup. Dan saya tetap membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Dia merusak nama baik saya dan saya membalas dia. Gak ada gunanya, itu gak kelas. Orang yang kelas, dia diam. Dia perkarakan hatinya ke Tuhan karena dia tahu kebenaran. Dan dia tidak bersikap salah di hadapan Bapaknya. Dan itulah yang merajut senyum Tuhan. Maka saya tutup dengan satu kalimat. Betapa sulitnya menemukan Tuhan. Temukan mulai hari ini. Perjuangkan mulai hari ini. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan. Yuk kita bangkit berdiri.